mendapatkan sesuatu tapi juga memberikan sesuatu. Nah, pada titik inilah kita menjadi seorang yang active network. Walaupun sekarang tetap pilihannya dua ini. Walaupun saya katakan sosial media sudah berkembang, tapi kita tetap ada dua pilihan. Kita bisa menjadi seorang aktif, bisa menjadi seorang inaktif. Kalau kita sebagai pasif, maka kita hanya akan menikmati apa yang diberikan orang. Kita hanya membaca, bermain, bersantai dan mencari hiburan-hiburan. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita ingin menjadi seorang aktif, maka kita akan membuat sesuatu, dan sesuatu ini kemudian pada titiknya nanti akan memberi dampak positif kepada kita sendiri. Bahwa Sampurna itu punya mobil segala macam. Kasana saya bertambah tentang Sampurna. Saya jadi punya semacam penilaian bahwa Sampurna atau petinggi Sampurna itu adalah kolektor Rolls Royce. Ketika itu orang Sampurna datang ke istana untuk negosiasi mau membeli Kiani kertas katanya. Artinya apa? Dari sebuah pengamatan kecil yang mungkin remeh ya, karena tidak lihat Rolls Royce biasa, kamu orang kampung lihat Rolls Royce heran berhenti dan potret. Tapi saya menikmati itu, saya merekamnya lalu mengingatnya dan mempostingnya. Saya bagikan, ternyata saya mendapat banyak hal yang semula saya tidak duga bahwa itu akan menjadi sebuah sebuah frame yang mungkin mengantar kepada kebenaran ya. Saya percaya bahwa kebenaran itu tidak datang hari ini begitu jatuh langsung datang, tidak. Kebenaran itu menurut saya berlapis. Hari ini boleh jadi saya memegang kebenaran bahwa Rolls Royce itu punya orang Sampurna gitu. Tapi kebenaran saya dikoreksi lagi, orang Sampurna yang mana? Ternyata bukan Pak Budi Sampurna. Dikoreksi lagi, Budi Sampurna itu bukan hanya, atau orang Sampurna itu bukan hanya kolektor, bukan hanya punya Rolls Royce itu, tapi ada Rolls Royce yang lain. Wah, kebenaran yang saya terima atau lapis-lapis kebenaran itu makin lama makin mungkin mendekati kebenarannya ya. Tapi ya saya terima itu sebagai bagian dari semangat saya untuk berbagi saja. 2006. Boleh saya tahu blognya apa? Jogja podcast.com. Cerita tentang? Cerita tentang pengalaman pribadi. Kira-kira blognya itu banyak dikunjungi orang nggak? Sehari berapa? Sehari antara 600 sampai 1000. Oh, not bad ya, 600 sampai 1000 gitu ya. Tapi kalau satu postingan dari Mas siapa namanya Mas Anggun ini, misalnya ditaruh di Kompasiana, kan dia nulis di blognya dia, terus kemudian taruh di Kompasiana, yang nulis, yang baca mungkin bukan hanya 600 sampai 1000 orang, tapi yang baca kemungkinan yang buka setiap hari yang 700, yang 70 sampai 100. Suatu pagi saya ke kantor, lalu kemudian kantor saya kan dekat rel kereta api. Nah, di rel kereta api tiba-tiba orang berkerumun kan gitu. Nah, ini pasti sesuatu nih. Lalu saya mengatakan pasti ada sesuatu nih. Gak mungkin saya macet lalu kemudian gak bisa berjalan dan orang berkerumun di situ. Ingin tahuan saya tergelitik ya. Lalu kemudian saya ketikkan kendaraan saya, lalu saya turun. Baru beberapa bulan yang lalu lah. Padahal ini saya udah dibuat orang kayak begini gitu ya. Nah, ketika saya lihat kerumunan itu, ternyata memang ada orang yang tertabrak kereta api, ya pasti ngeri dong, ya pasti ngeri lah ya. Nah, herannya ya orang ketika misalnya lihat sesosok mayat begitu langsung pada udah lari lagi gitu kan.